saya rekam kok, tenang aja. Iya, Ya, saya dulu ya. ya. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Astri. Bu Irma apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun. Tumben nih Bu, datang ke ruangan saya. Ada apa ya Bu? Oh iya Bu, maaf. Sebelumnya saya mohon maaf nih kalau sudah mengganggu Ibu. Barangkali Ibu lagi sibuk? Oh tidak Bu, kebetulan saya lagi senggang Bu. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, saya mempunyai unek-unek nih Bu, dan ingin meminta bantuan Ibu agar dapat menyelesaikan permasalahan saya ini Bu. Begini Bu, saya perhatikan rekan kerja saya itu Bu, ada yang tidak sama sekali tidak menggunakan memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Bagaimana caranya ya Bu agar rekan kerja saya itu dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya Bu? Oh begitu ya Bu. Jadi rekan kerja Ibu ada yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Iya Bu. Menurut Ibu, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya itu mengharapkan adanya solusi dari apa yang saya hadapi sekarang Bu, yaitu bagaimana caranya saya mengajak rekan kerja saya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran saya, pembelajarannya gitu Bu. Jadi tidak monoton, tidak ceramah saja gitu. Oh begitu, iya baik Bu. Menurut Ibu, hal apa saja nih menurut Ibu itu yang sampai Ibu tuh berpikir gitu, ingin mengajak rekan Ibu untuk menggunakan teknologi dalam pembelajarannya? Kan gini ya Bu, rekan saya itu kegiatan pembelajarannya ceramah saja, tidak memanfaatkan teknologi. Kan di sekolah saya ini fasilitas ada ya Bu, ada Iya. wifi, ada laptop, ada Iya. printer, ada infox juga, itu semua kan bisa digunakan ya dalam media ajar, misalnya dengan membuat PPT, menggunakan video pembelajaran, cetak-cetak gambar begitu Bu. Tapi saya masih ragu Bu untuk mengajaknya, takutnya rekan saya itu tersinggung gitu Bu. Jadi rekan kerja Ibu itu dalam pembelajarannya tidak menggunakan fasilitas yang ada gitu ya Bu, yang sudah tersedia ya, sehingga mungkin menimbulkan rasa penasaran dalam diri Ibu itu ingin membantu rekan Ibu gitu ya, untuk supaya fasilitas yang sudah ada di sekolah itu kita manfaatkan dengan baik ya, begitu ya Bu? Iya Bu. Jadi menurut Ibu tuh kira-kira hal apa sih yang membuat rekan kerja Ibu tuh tertarik gitu untuk memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah pada pembelajaran gitu? Kira-kira apa ya Bu? Begini saja ya Bu. Nanti saya akan mengajak rekan saya itu ke kelas saya dulu aja ya Bu ya. Nanti kan saya mengajar dengan menggunakan PowerPoint gitu ya contohnya. Rekan kerja saya itu melihat terlebih dahulu apa yang dilakukan di kelas. Jadi rekan saya itu kalau melihat secara langsung mungkin dia bisa jadi tahu ya Bu ya, pembelajaran itu bisa menggunakan teknologi agar anak-anak itu bisa lebih aktif. Nah kalau itu saya lakukan bagaimana menurut Ibu ya? Iya, berarti kalau mendengar ide Ibu itu yang barusan tuh ya, saya sependapat Bu. Karena kan kita sebelum mengajak orang lain itu alangkah baiknya kita melihat langsung, kita mempraktekkan ya, kita memberikan contoh gitu secara langsung gitu ya. Mungkin dengan cara diajak dulu ke kelas untuk melihat Ibu mengajar dengan memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Hal itu sangat baik Bu untuk Ibu lakukan. Nah, lalu nih menurut pendapat Ibu, tindakan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya nih agar rekan kerja Ibu itu dapat mencoba pembelajaran yang seperti Ibu lakukan? Jadi begini Bu,
Setelah rekan saya itu diajak dulu ke kelas ya, ke kelas saya untuk pembelajaran di kelas saya Mhm. bagaimana gitu ya. Iya iya. Kemudian Mhm. saya meminta refleksi kepada Iya. beliau, jadi sedikit banyak beliau akan lebih memahami bahwa menggunakan teknologi itu sangat membantu dalam pembelajaran, seperti itu ya, Bu? Mhm. Lalu kalau sudah dilaksanakan Ibu ya, langkah Ibu selanjutnya itu mau bagaimana? Nah, selanjutnya yang akan saya lakukan itu mungkin mengadakan pertemuan ya, Bu, ya. Jadi, Mhm, saya betul. akan membantu rekan kerja saya membantu bahan ajar gitu, media ajar secara Mhm. bersama-sama, seperti itu ya, Bu? Bagus itu, Bu. Terus nih, mengenai kegiatan pertemuan. Nah, sekarang kan di pertemuan itu suka ada komunitas praktisi ya, Bu. Nah, kalau di komunitas praktisi itu, apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Ya, berarti kalau di komunitas praktisi itu, saya akan mengajak rekan saya membuat media Mhm. ajar dengan Iya. penyusunan SOP gitu ya, dengan media-media ajar seperti Bagus bagus. aplikasi Canva, PPT. Mudah-mudahan rekan-rekan saya tertarik untuk mempelajari Mhm. Canva. Jadi, saya akan memberikan contoh-contohnya dulu, kemudian akan bersama-sama membuat media ajar. Seperti itu ya, Bu? Iya. Ya, Bu, itu baik sekali, Bu. Nah, agar Ibu dapat bermanfaat nih langkah ke depannya, apa yang apa ya, bisa Ibu lebih jelaskan lagi gitu? Jadi mungkin harus adanya kolaborasi juga ya, Bu, ya. Jadi Betul. saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk Mhm. mengevaluasi kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu dengan membuat bahan ajar secara Oh, iya, bersama-sama, bagus. dengan Mhm. memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Mungkin seperti itu ya, Bu? Aduh, sudah bagus itu, Bu. Karena kepala sekolah itu kan sebagai apa ya, pemangku kebijakan gitu ya. Rencana Ibu itu sudah bagus. Nah, lalu rencananya nih sudah bagus ya, Bu, ya. Lalu, kapan tuh rencana Ibu yang bagus itu akan dilakukan? Sepertinya lebih cepat lebih baik ya, Bu, ya. Jadi Betul. mungkin dalam minggu-minggu ini atau Mhm. 2 minggu yang akan datang gitu ya, eee, se dari sekarang sudah mungkin ada hasilnya gitu ya. Iya, Bu, betul. Lebih cepat, lebih baik. Nah, ya, Bu, ya, dari obrolan kita ini nih, kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil? Wah, banyak sekali, Bu. Setelah berdiskusi dengan Ibu, saya jadi Mhm. tahu apa yang harus dilakukan. Soalnya tadi sebelumnya saya masih bingung apa yang saya Mhm. lakukan untuk mengajak rekan kerja saya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tapi sekarang setelah ngobrol dengan Ibu, saya mendapatkan solusi, mendapatkan pencerahan akan masalah saya ini, Bu. Iya, Bu. Rencana yang bagus, mudah-mudahan rencana Ibu berhasil. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai yang kita Amin. harapkan. Amin ya, Bu. Nah, Amin. barangkali saya nanti kalau punya masalah lagi, bolehkah saya ngobrol lagi dengan Ibu? Wah, tentu dengan senang hati, Bu Asri. Boleh. Wah, alhamdulillah ya, Bu. Setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya jadi mendapatkan solusi bahwa saya berharap saya bersama rekan saya itu ya, bisa Mhm. memanfaatkan teknologi dalam Betul. pembelajaran, terutama dalam dapat mengembangkan pembelajaran di kelas saya juga, di kelas-kelas yang lainnya juga. Akan meminta Betul. kepala sekolah untuk mengevaluasinya. Mudah-mudahan lancar ya, Bu. Mohon doanya ya, Bu. Terima kasih Ibu, karena Ibu sudah membantu saya mencarikan solusi. Iya, Ibu, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan ya, Bu, ya. Kalau begitu, Bu, izinkan saya untuk melanjutkan aktivitas saya lagi ya, Bu. Oh ya Ibu, silahkan. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Oh iya, Ibu, sama-sama. Baiklah Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Astri. Assalamualaikum, Bu Astri. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Astri, apa kabarnya nih?
Alhamdulillah baik, Bu. Bu Irma, kok tampak lesu nih? Kenapa? Ya Bu, agak sedikit ada masalah aja nih. Masalah apa, Bu? Iya, ada kegalauan Bu di dalam ini apa pembelajaran di kelas. Oh, begitu. Apa yang Ya. Ibu lakukan? Oh, by the way, Bu Asri lagi santai nggak? Santai banget. Sudah beres kerjaan saya menjemput nilai anak-anak. Jadi ya santai banget. Aduh, alhamdulillah deh kalau begitu saya tepat banget ya untuk datang ke Bu Asri. Saya Oh, mau minta waktunya sebentar aja. Boleh, Bu? boleh, Bu, boleh. Mari sini, Bu, sini. Duduk di samping saya. Apa yang menjadi kendala, keresahan, atau kegalauan Ibu? Sini ceritain sama saya semuanya. Ih, baik Ibu, terima kasih banyak. Iya, Bu Irma. Apa yang mau Ibu ceritakan? Coba ceritakan. Begini Bu Asri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar tuh kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh, jadi itu permasalahannya. Iya Ada Bu, lagi kah permasalahan yang lain? Ada Bu. Selain itu ya, ketika disuruh mengerjakan tugas, yang mengerjakannya itu hanya beberapa murid saja. Ya, kalau dipresentasikan mungkin sekitar 50%-an lah murid yang mengerjakan tugasnya. Jadi, menurut Bu Irma, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Iya Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami ini Bu, yaitu solusi untuk mengatasi masalah tentang antusias murid-murid di kelas saya Bu. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu alami saat ini ya, Bu? Iya betul Bu. Baiklah, menurut Bu Irma, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias saat belajar bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama nih, mungkin ya Bu, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya mungkin terlalu dominan tuh Bu di kelas, dalam menjelaskan atau bercerita di depan murid-murid saya Bu. Adakah hal lainnya lagi, Bu? Ada Bu. Begini Bu, saya tidak memberikan kesempatan gitu Bu buat murid-murid saya untuk untuk berpendapat atau ikut andil aktif dalam misalkan menjelaskan atau bercerita di depan kelas Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang berbeda ya Bu. Mungkin pembelajaran yang lebih asik, lebih tertantang, tidak monoton, tidak membosankan ya Bu ya. Wah, saya sependapat dengan Ibu itu bagus. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu, pembelajaran itu mungkin harus lebih terpusat pada peserta didik ya Bu, di mana Ya. murid diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Mungkin bisa juga diadakan ini ya Bu, ice breaking ya Bu. Ya, mungkin di saat pembelajaran juga diadakan teknik stop mungkin seperti yang untuk memusatkan perhatian lagi, mengembalikan lagi semangat peserta didik gitu Bu. Atau bisa juga diselingi dengan permainan atau game supaya pembelajaran tuh lebih menarik, kan anak-anak lebih senangnya dibalut dengan permainan ya Bu ya. Iya betul Bu, pasti anak-anak lebih tertarik tuh Bu. Iya Bu Asri. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, kira-kira Ya. apa penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut Bu? Ya Bu Asri,
Asri, aku ini kemungkinan nih ya Bu ya, karena tugas saya itu diberikan terlalu banyak dan mungkin selain berisi apa ya Bu banyak pertanyaannya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi mereka gitu Bu. Oh, kalau boleh tahu Bu, menggunakan sumber apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak tuh Bu ya. Sumber belajar itu kan bisa seperti video dari YouTube itu ya Bu ya. Artikel-artikel mungkin di internet, di blog tuh ya Bu ya, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau untuk zaman sekarang mungkin kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren tuh Bu ya, seperti di TikTok gitu ya Bu, atau apa ya di Reels Instagram tuh ya Bu ya. Nah, itu betul sekali Bu. Saya yakin dengan Ibu menggunakan berbagai macam sumber ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran tersebut, Bu. Iya ya Bu ya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti misalkan mencari sumber di internet, di YouTube, atau mungkin sekarang yang ini ya di TikTok gitu ya Bu ya. Nah, iya Ibu, bagus tuh. Saya suka idenya. Lalu apa lagi nih yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, mengenai tugasnya mungkin saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya kan apa ya, sekarang itu melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Sehingga murid tidak terkesan harus mengerjakan seperti apa yang saya inginkan gitu. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat mereka, bisa bermacam-macam mungkin ya, bisa lewat dalam bentuk puisi, pantun gitu ya, atau bercerita gitu dan lain-lain ya Bu ya. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin Bu. Lalu apa komitmen terhadap rencana yang telah Ibu sebutkan tadi, Bu? Ya Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya tuh dapat menjalankan merdeka belajar gitu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya Bu, sesuai yang mereka senangi atau sesuai dengan minat mereka, begitu Bu. Wah, bagus sekali Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan merealisasikan rencana Ibu yang luar biasa itu? Secepatnya Bu, minggu ini saya harus merealisasikannya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Bu, wah saya jadi tambah bersemangat nih Bu. Bagaimana? Sekarang keresahan itu sudah terobatikah? Iya Bu, saya sekarang terasa lega, unek-unek dan keresahan saya itu bisa diobati gitu Bu. Saya menemukan solusi atas keresahan yang saya alami. Alhamdulillah, semoga lancar dan anak-anak kembali antusias belajar bersama Ibu. Iya Bu Asri, terima kasih banyak Bu Asri atas waktunya, atas mendengarkan kesah saya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin ya robbal alamin. Mari Bu Asri, saya kembali ke ruangan saya lagi untuk menyusun rencana pembelajaran hari esok. Ya Bu, ayo kita kembali lagi dengan kegiatan kita. Mangga Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.